너랑 같이 밥 먹고 커피 마시는 거. 난 나한테 그거 해줘. Annyeonghaseyo. Hai. Apa kabar semuanya? Aku di sini sekarang mau berbagi cerita nih tentang gimana perjalanan kisah cintanya Ikjun dan Songhwa atau couple Iksong di drama Hospital Playlist season 1. Dan tentunya masih di channel kesayangan kita, yaitu di channel Cha_Drakor. Sebelum ke perjalanan kisahnya sendiri, aku mau cerita tentang sinopsis dari Hostplay dulu ini nih, oke? Hostplay ini adalah drama yang disutradarai oleh Shin Won-ho. Dibanding drama medis lainnya, Hostplay ini juga cocok disebut drama yang menyuguhkan kehidupan para dokter di rumah sakit. Episode-episode Hospital Playlist mengisahkan berbagai pengalaman dalam menghadapi pasien. Hospital Playlist mengisahkan 5 orang dokter yang bersahabat sejak kuliah. Mereka pada akhirnya bekerja di sebuah rumah sakit yang sama. 5 sahabatnya yaitu Lee Ik-jun diperanin sama Jo Jong-suk, An Jong-won peranin sama Yoo Yeon-sok, Kim Jun-wan sama Jung Kyung-ho, Yang Sok-hyung sama Kim Dae-myung, dan Chae Song-hwa sama John Mi-do. Memiliki kehidupan yang sama-sama menarik, mereka juga ahli di bidang kedokteran yang berbeda. Oke. Buat video ini aku mau ngebahas love story-nya sendiri sih. Love story-nya Iksong. Tapi ini kayaknya sejalan sama episode di Hostplay. Jadi happy watching ya guys. Mungkin nanti juga ada kisah flashback kayak gitu. Oke. Di episode awal-awal Hospital Playlist sebenarnya nggak terlalu ditentrengin nih si Songhwa sama siapa, si Sejong sama siapa, enggak. Di sini kita suruh nebak dulu sih love line-nya. Di episode pertama kita cuma diliatin bahwa mereka berlima itu emang berteman dan satu geng yang suka ngeband bareng gitu. Tapi udah vakum. Nah, terus pokoknya ada suatu inilah disuruh sama si Andrea. Akhirnya mereka ngeband bareng dan satu rumah sakit lagi. Di episode awal-awal si Ik-jun ini ceritanya udah punya anak namanya Uju dan dia sudah nikah. Tapi ternyata si Ik-jun ini emang ngurus anaknya itu sendirian, jadi single father gitu, dan istrinya lagi belajar di luar negeri. Di episode awal-awal ini si Songhwa ini kan punya pacar. Lalu si Songhwa itu putus sama pacarnya karena si pacarnya ini ketahuan selingkuh sama si Junwan. Nah, terus episode awal sih mungkin kiranya mungkin si Junwan nih yang bakal punya love line sama si Songhwa. Tapi lama-kelamaan ternyata si Junwan ini tuh punya love line-nya. Bukan, si Junwan juga ternyata punya pacar dan dia juga putus. Lalu dia malah jadian sama adiknya si Ik-jun, yaitu Ik-sun. Lanjut ke si Jong-won. Jong-won ini Andrea. Si Andrea ini orangnya pengen jadi pastor gitu. Tapi ibunya si Andrea ini yaitu si Mama Rosa pengen punya menantunya kayak Songhwa. Jadi apa mungkin sama Andrea gitu. Lanjut ke si Sok-hyung. Sok-hyung ini dulunya di episode berapa ya? Dia itu ngaku ternyata dulu pernah suka sama si Songhwa dan pernah nyatain cintanya ke si Songhwa, tapi ditolak sama si Songhwa. Songhwa bilangnya, "Maaf, aku udah suka sama yang lain."
Lanjut di antara episode 3 gitu atau 4, si Jun kan lagi punya masalah sama istrinya. Dan ternyata si istrinya ini dia ngaku kalau selama dia di luar negeri itu dia selingkuh, dan mending minta cerai aja ke si Jun karena katanya kalau cerai gak cerai juga kayak sama aja gitu. Dan akhirnya mereka cerai, dan di episode ini mungkin juga sih si Ikjun sama si Songhwa. Nah, waktu di episode 6 mulailah ada scam. Si Songhwa kan bilang kalau ke teman-temannya kalau kayaknya dia itu punya penyakit yang serius. Sampai di lain cerita juga si Ikjun ketemu sama mantannya, yaitu si Goara jadi cameo di sini. Ceritanya si Goara ini kan artis. Dulu si Goara sama si Ikjun itu pernah pacaran, tapi putus. Kalau gak salah katanya karena si Goara itu gak mau makan jadi putus sama si Ikjun. Mungkin waktu ketemu di rumah sakit si Goara juga agak masih belum move on kali ya sama si Ikjun. Sampai akhirnya Ara bilang kalau udah beres operasi mau gak datang ke log shootnya. Awalnya si Ikjun jawabnya iya aja kalau ada waktu. Lalu si Ikjun kan udah beres nih operasinya. Ada scan di mana beres operasi dia langsung ke tos herba gitu. Lalu dia beli beberapa kopi dan dia pergi deh naik taksi. Waktu Songhwa mau cek hasilnya ke dokter tentang hasil tesnya, ternyata si Ikjun ini datang ke tempatnya Songhwa sambil bawa kopi yang tadi dia beli. Nah, di sini juga ada scan flashback. Di scan flashback ini, ternyata si Ikjun itu mau ngasih kado ke Songhwa karena hari itu Songhwa itu ultah dan dia udah beli sesuatu buat Songhwa. Lalu dia chat Songhwa dong buat ketemuan, dan Songhwa jawab iya. Tapi sebelum ketemu sama Songhwa, Ikjun ini ketemuan dulu sama Seokhyung, dan Seokhyung cerita kalau dia udah ditolak sama Songhwa tadi pagi. Ikjun yang dengar curhatannya Seokhyung itu akhirnya nggak jadi nih buat ngasih kado ke Songhwa, dan kayaknya si Ikjun ini emang mau confess deh ke Songhwa itu. Dan Ikjun bilang ke Songhwa, dia bilang maaf, aku ada urusan ngedadak. Tapi aku emang suka banget dari pertemanan geng Guguja ini. Mereka itu care banget satu sama lain. Pokoknya best temenan yang paling diidamkan banget lah. Di episode-episode selanjutnya ini mulai diliatin nih gimana si Ikjun ini emang kayaknya masih suka deh sama si Songhwa. Tapi si Songhwanya itu masih belum sadar kalau si Ikjun itu suka sama dia. Lanjut di episode 10, ada scan di mana si Uju ini, anaknya Ikjun, dia sakit demam dan akhirnya dirawat dong sama Ikjun. Tapi gak lama kemudian si Ikjun ini dapat panggilan dari rumah sakit.
Karena nggak tega ninggalin Uju sendirian, akhirnya Ikjun manggil Songhwa buat ngerawat Uju. Nah, si Songhwa dateng lah ke rumahnya dan Ikjun pergi. Lalu waktu dia pulang dari rumah sakit, si Ikjun langsung buat makanan buat sarapan. Padahal itu jam 5 subuh kalau nggak salah. Dan di sini katanya lagi hujan dan mereka makan berdua bareng. Dari scan makan berdua ini, kayaknya si Songhwa ini nyadar deh kalau si Jun itu emang suka ke dia. Di episode 11, Songhwa mau bikin acara makan malam sama staf bedah syaraf. Tapi si Ikjun ini pengen ikut dan akhirnya Ikjun pun gabung sama staf bedah syaraf. Di acara makan malam ini, Ikjun yang lagi mabuk nih akhirnya confess kalau dia emang dulu pernah punya rasa ke Songhwa. Nah, lalu ada scan waktu Iksong lagi naik taksi mau pulang, Songhwa itu ditelepon sama Jongwon buat gabung karaokean sama mereka bertiga. Akhirnya Iksong pun gabung dan Ikjun ini yang lagi mabuk ini dia nyanyi lagu Sarangage del Chul Araso yang artinya aku juga tahu kalau aku mencintai kamu. Dan akhirnya kayaknya di sini Songhwa juga tahu deh gimana perasaan Ikjun sama dia. Lanjut nih ke episode 12, episode terakhir di season 1. Episode ini ada scan dimana Songhwa itu kan pindah ke Sokcho buat 1 tahun karena dia mau berobat. Scan Songhwa yang udah pindah ke Sokcho, lalu dia itu lagi beres-beres barangnya. Tiba-tiba si Ikjun ini datang. Padahal si Ikjun ini mau ke Jerman kalau gak salah. Dan malah curhat ke Songhwa. Curhatnya gini, aku punya teman lama dan aku mulai suka nih sama si teman ini. Kalau aku nggak nyatain cintanya, kalau aku nyatain pasti bakal canggung banget nantinya. Tapi kalau nggak nyatain, aku takut selamanya bakal nyesel. Gimana dong? Kata Ikjun. Padahal itu kayak confess gak sih kalau si Ikjun itu bukan temennya tapi cerita dia sendiri ke si Songhwa, dan dia kayak minta pendapat gitu. Soalnya kan si Songhwa itu buka konsultasi semua tentang percintaan, tentang karir, tentang apapun semua kan bisa ada di episode sebelumnya. Nah mungkin daripada dia confess langsung, mending dia bilang dulu gitu ke si Songhwa kalau ini itu cerita temannya, padahal cerita dia sendiri. Dan tapi aku yakin sih si Songhwa juga bakal nyadar kalau itu emang kisah cintanya Ikjun. Nah, karena ini kan emang gantung banget ya cerita love story-nya Iksong ini. Lanjutnya nanti guys ke season 2. Nanti aku mau bikin part 2-nya khusus kalau yang itu. Tapi aku yakin sih kalian udah pada nonton juga. Akhirnya berlayar kok. Dan tapi pokoknya sangat lucu deh. Tunggu ya part 2-nya, oke? Annyeong.